Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Temifiriska dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 non-reguler dengan nomor induk mahasiswa 0132101004 dari kampus STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Adapun dalam video ini menjelaskan tentang presentasi bisnis plan dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis perbankan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. First of all, I like to thank the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, because we are all about to attend this class. And secondly, salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us from the darkness to this bright modern era. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kehadiran semuanya adalah bentuk dukungan yang sangat berharga bagi kami, dan kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devia Pemi Filiska dan saya sangat antusias untuk memperkenalkan sebuah proyek yang telah kami kerjakan dengan penuh dedikasi dan cinta. Kami di sini untuk mempersembahkan produk Dairy.id, sebuah produk handmade yang menggabungkan keindahan dengan kualitas dan keunikan. Di tengah arus globalisasi dan produksi massal, kami percaya bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa dan tidak tergantikan dalam setiap detail dan yang dibuat dengan keunikan. Dan itulah yang ingin kami bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Dalam presentasi ini, kami akan membawa Bapak Ibu sekalian menjelajahi cerita di balik produk Dairy.id. Bagaimana ide ini lahir, serta visi kami untuk masa depan produk ini. Kami akan membahas tidak hanya nilai estetika dan fungsional dari produk ini, tetapi juga strategi kami untuk menghadapi tantangan pasar dan menciptakan dampak positif di komunitas kami. Kami percaya bahwa produk Dairy.id bukan hanya sekedar barang, tetapi sebuah pengalaman, dan kami sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana produk ini dapat memberikan nilai tambah yang unik dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama apa yang membuat produk Dairy.id begitu istimewa. Bagian pertama yaitu Executive Summary dan Company Summary. Yang pertama yaitu profil usaha. Nama usaha kami adalah Dairy.id. Kami memilih nama ini dengan beberapa pertimbangan, di antaranya yang pertama, nama owner dari usaha ini berawal dari huruf D. Kedua, kata dairy itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya cerita. Jadi kami membuat produk ini dengan berbagai cerita, dengan berbagai keberhasilan dan berbagai rintangan. Ketiga, kata ID merupakan ciri khas negara Indonesia atau nama domain kode negara dari Indonesia. Jenis produk yaitu kami membuat produk-produk kreatif dan fungsional dari berbagai bahan produk. Contohnya wristable cup, masker, dan pop socket. Untuk keunikan produk yaitu setiap produk kami dibuat secara handmade dengan menggunakan bahan yang berkualitas serta dengan memberikan sentuhan unik dan eksklusif. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visi kami adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dan kompetitif dalam bidang penjualan gift custom, berkualitas serta berkompeten di bidangnya, melalui pelayanan konsumen dengan cara memperkuat hubungan antara pembuat dan konsumen dengan penuh kebanggaan dan kredibilitas. Adapun misi kami adalah yang pertama, menyediakan produk unik untuk dengan harga kompetitif. Yang kedua, memasarkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan riset pemasaran sebagai landasan aktivitas dan pengembangan produk. Yang keempat, yaitu membuat loyalitas konsumen dengan memberikan kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang dengan harga yang kompetitif. Yang kelima, mengembangkan ide kreatif yang dimiliki tenaga kerja. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan kami adalah yang pertama, tentunya mencari keuntungan dan sumber penghasilan. Yang kedua, mengembangkan dan memberikan kreativitas dan ekspresi di bidang kerajinan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan keunikannya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang keenam, membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Yang ketujuh, mengembangkan produk untuk menyesuaikan perubahan tren. Bagian kedua yaitu produk.
Yang pertama, deskripsi produk. Saat ini, inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Perlunya inovasi dan kreativitas ini didorong oleh permintaan konsumen yang semakin beragam. Dengan melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas ke dalam suatu produk, maka akan menghasilkan suatu produk yang unik. Membuat suatu produk yang unik adalah salah satu keunggulan bagi produk itu sendiri. Jadi gift box adalah sebuah kotak kado berisikan hadiah. Gift box adalah seni dan kerajinan yang didesain untuk keperluan memberikan hadiah kepada orang yang Anda cintai dalam momen penting seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, atau yang lainnya. Kotak kado ini memberikan kemasan yang unik, menarik, dan cantik yang akan membuat hadiah Anda lebih indah dan bermakna bagi orang tercinta. Mengingat dan melihat akan kebutuhan masyarakat dalam mengemas kado atau hadiah, tidak semua orang bisa dan mau mengemas kado sendiri, namun mereka menginginkan kado atau hadiah tampil spesial. Karena itu, kami memberi solusi yang mudah, simpel, dan praktis, yaitu dengan produk gift box atau kotak kado. Kotak kado ini unik, akan membuat hadiah Anda terlihat cantik dan berkesan. Kotak kado ini akan memberikan nuansa yang spesial, beda dengan kado atau hadiah yang lain. Selain itu, jika hadiah ini diletakkan di dalam kotak kado, akan memudahkan penerima untuk membukanya tanpa merusak ataupun merobek kertas kadonya. Dan kotak ini bisa dipergunakan untuk tempat wadah aksesoris di rumah agar terlihat lebih rapi. Yang kedua yaitu perbandingan kompetisi. Usaha ini dapat bersaing dari usaha kerajinan tangan lainnya karena memiliki perbedaan yang unik dari kerajinan lainnya. Dalam usaha ini terdapat foto, pesan, dan hadiah tambahan lain yang diinginkan oleh customer sebagai hadiah untuk orang yang dituju. Jadi produk ini memiliki makna tersendiri bagi pelanggan karena memiliki pesan yang lebih eksklusif bagi orang yang dituju. Selain itu, kerajinan ini lebih menekankan pada kreatif dari produk itu sendiri. Desain yang rapi, unik, dan kekinian merupakan keunggulan dari produk ini. Yang ketiga yaitu sumber atau bahan baku. Bahan produksi atau bahan baku utama produk ini adalah disposable cup, masker, dan pop socket. Berikut adalah contoh produk yang akan kami kembangkan. Bagian ketiga yaitu market analysis. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi produk handmade yaitu proses membagi pasar atau kelompok calon pembeli produk handmade menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, perilaku, preferensi, ataupun kebutuhan. Tahapan ini untuk memahami kelompok-kelompok secara lebih mendalam untuk menyesuaikan pemasaran, harga, dan strategi penjualan. Misalnya, dengan segmentasi demografi dapat membagi pasar produk berdasarkan usia, jenis kelamin, atau lokasi geografis. Segmentasi ini memungkinkan penyesuaian produk atau pesan pemasaran yang lebih spesifik sesuai dengan preferensi. Segmentasi juga bisa dilakukan berdasarkan perilaku pembelian. Ada yang lebih cenderung membeli produk handmade secara reguler, sementara yang lain mungkin hanya sesekali. Memahami perbedaan ini membantu dalam menentukan strategi penjualan yang lebih efektif. Dengan menggunakan berbagai kriteria segmentasi, bisnis produk handmade dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda dalam pasar dan menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap segmen tersebut. Segmentasi pasar produk handmade bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama yaitu demografi, meliputi usia, jenis kelamin, lokasi, pendapatan, dan status pernikahan. Produk ini diperuntukkan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan remaja sampai dewasa yang masih bingung untuk memberi hadiah. Yang kedua yaitu psikografi. Ini mencakup gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian konsumen. Beberapa orang mungkin lebih tertarik pada produk handmade karena kesadaran lingkungan atau keinginan untuk mendukung produsen lokal. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen, memperhatikan kebiasaan pembelian, preferensi produk, frekuensi pembelian, dan kesetiaan merek. Misalnya, ada segmen pasar yang lebih suka produk handmade untuk hadiah unik atau sebagai item koleksi. Yang keempat yaitu karakteristik produk.
Faktor-faktor seperti kualitas, desain, bahan baku, dan harga juga dapat mempengaruhi segmentasi pasar. Beberapa segmen pasar mungkin lebih tertarik pada produk handmade yang menggunakan bahan ramah lingkungan atau memiliki desain yang unik. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dapat membuat strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif untuk menjangkau segmen pasar yang tepat untuk produk handmade. Dalam konteks budaya populer yang terjadi di Indonesia, banyak sekali budaya pop yang sudah masuk dan berganti. Sejak awal tahun 2002, negara-negara di Asia juga telah menjadi penyuplai budaya populer, bahkan budaya pop ini sering dan sangat dominan bukan hanya di wilayah Asia tetapi juga di dunia. Budaya populer dari negara Asia yaitu Korea Selatan. Penyajian bentuk budaya populer Korea ini amat beragam mulai dari drama, film, fashion maupun musik. Kehadiran boyband dan girl band yang mengusung genre musik hip hop dan pop ditambah dengan koreografi yang sangat rapi menjadi ciri khas baru industri musik Korea yang telah berhasil membius masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja. Dari sumber IDN Times tahun 2019, berikut merupakan data penyebaran fans K-pop di Indonesia. Di Twitter pada tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara di peringkat 4 dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak di dunia. Penyebaran penggemar K-pop di Indonesia pada Provinsi Jawa Barat dengan presentasi 18%, data tersebut memperlihatkan bahwa usaha ini memiliki pasar yang luas di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Fenomena boyband dan girlband Korea sangat memiliki dampak yang besar, mulai dari industri musik, pakaian, makanan, dan bisnis. Terutama pada bidang bisnis, berdasarkan Beauty Journal by Sociola di acara sosial Media Week tahun 2019, Shopee berhasil mendapatkan 60.000 followers baru di Instagram. Hal tersebut didapatkan karena Shopee menjadikan girlband Korea Selatan menjadi brand ambassador. Selain adanya brand ambassador, banyak bisnis online yang melakukan berbagai inovasi. Hal itu dilakukan oleh para penggemar dengan menjual produk buatan sendiri seperti kaos, gelang, stiker, dan gift box yang bergambarkan logo, gambar atau tulisan idol di dalamnya. Dari semua produk yang dibuat, yang paling digemari oleh para K-popers adalah gift box karena berisi berbagai macam barang. Saat ini para produsen berlomba-lomba untuk mengembangkan gift box K-pop agar sesuai dengan tren yang ada di dunia K-pop. Gift box K-pop yang dijual berisi bermacam-macam barang yang berhubungan dengan idol. Jumlah penggemar K-pop di Indonesia umumnya didominasi oleh remaja hingga dewasa berusia 15 sampai 39 tahun yang saat ini berjumlah 107.891.467 jiwa. Dari banyaknya jumlah penduduk remaja hingga dewasa, tentu saja banyak penggemar K-pop. Hal tersebut juga didukung dengan adanya akun penggemar K-pop di sosial media. Salah satunya @smtown_idn yang memiliki jumlah followers 1,6 juta. Adanya jumlah tersebut terdapat peluang dalam membuat gift box K-pop dan perusahaan yang sudah eksis memproduksi gift box K-pop masih belum terlalu banyak. Dairy.id merupakan usaha yang memproduksi gift box yang bertemakan K-pop dan akan dipasarkan melalui marketplace dan sosial media. Dairy.id mengangkat tema gift box fungsional karena barang yang diproduksi adalah barang yang mempunyai kegunaan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari, seperti masker kain, disposable cup, dan pop socket. Beberapa keunggulan yang dimiliki Dairy.id adalah barang yang dipasarkan merupakan barang fungsional, yang artinya berbeda dengan gift box K-pop pada umumnya. Adanya freebies atau hadiah ketika melakukan pembelian produk Dairy.id. Tak lupa agar pembeli senang melakukan pembelian, maka Dairy.id akan mengemas produk semenarik mungkin dengan mengikuti tren, yaitu dengan mengemas produk secara estetik dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua yaitu tren pasar. Produk handmade memiliki beberapa tren menarik yang terus berkembang. Di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan minat pada unik dan berkelanjutan. Konsumen semakin tertarik pada barang-barang yang unik, dipersonalisasi, dan memiliki nilai berkelanjutan yang mendorong minat pada produk handmade yang seringkali dianggap unik dan memiliki jejak lingkungan yang lebih rendah.
Yang kedua yaitu pertumbuhan e-commerce. Kemajuan teknologi dan peningkatan e-commerce telah memberikan platform untuk menjual produk handmade secara global. Kemajuan teknologi dan e-commerce telah memungkinkan untuk menjual produk ke pasar global tanpa harus bergantung pada toko fisik. Hal ini membuka peluang baru dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran konsumen. Ada peningkatan kesadaran konsumen terhadap asal-usul produk, proses produksi, dan dampak lingkungan. Karena itu, produk handmade yang dibuat dengan proses produksi yang ramah lingkungan seringkali diminati. Yang keempat, keterampilan. Masyarakat semakin menghargai kreativitas, keterampilan, dan cerita di balik produk. Ini membuat produk handmade memiliki daya tarik tersendiri karena proses pembuatannya yang terasa lebih personal. Yang kelima yaitu peningkatan keterhubungan dengan komunitas. Produk handmade seringkali dihubungkan dengan komunitas pengrajin dan pecinta barang-barang buatan tangan. Tren ini menciptakan semacam kebersamaan dan kesempatan untuk saling mendukung di antara para pengrajin dan pelanggan. Produk handmade seringkali memiliki cerita yang menarik seperti proses pembuatannya, nilai yang diusung, atau keterlibatan komunitas lokal. Ini menciptakan ikatan emosional antara produk dan konsumen. Secara keseluruhan, produk handmade terus menunjukkan popularitas karena memenuhi kebutuhan akan kualitas, keunikan, dan cerita di balik setiap produk, sekaligus mempromosikan nilai-nilai berkelanjutan dan kreativitas yang dihargai oleh konsumen modern. Yang ketiga yaitu pertumbuhan pasar. Pasar produk handmade telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak konsumen yang semakin tertarik pada barang-barang yang unik, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai tambah dalam keterlibatan langsung dengan pembuatnya. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan pasar produk handmade termasuk diantaranya yaitu yang pertama, kesenian dan kreativitas. Semakin banyak orang yang menghargai kerajinan tangan dan seni dalam produk yang dibuat secara manual. Hal ini memberikan nilai tambah dalam hal keunikan dan keaslian produk. Yang kedua yaitu platform online. Keberadaan platform e-commerce dan sosial media telah memfasilitasi para pembuat produk handmade untuk memasarkan karya mereka secara global tanpa batasan geografis. Yang ketiga yaitu kesadaran konsumen. Konsumen semakin peduli akan keberlanjutan, keberagaman, dan kualitas produk. Produk handmade seringkali lebih ramah lingkungan dan memiliki cerita di balik pembuatannya yang menarik bagi konsumen. Yang keempat yaitu peningkatan keterampilan. Banyak orang yang tertarik untuk belajar keterampilan baru seperti menjahit, merajut, membuat perhiasan, dan lain sebagainya, yang kemudian memunculkan lebih banyak pembuat produk handmade. Yang kelima, dukungan komunitas. Adanya komunitas online dan offline yang mendukung para pembuat produk handmade dalam berbagai ide, saran, dan dukungan juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan pasar ini. Bagian keempat yaitu marketing plan. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi seperti kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats suatu perusahaan atau produk. Analisis ini membantu perusahaan untuk menentukan strategi dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Berikut merupakan analisis SWOT dari produk Giftbox. Bagian pertama yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama yaitu kualitas unik dan kreatif menjadi tampilan yang lebih menarik. Yang kedua dapat disesuaikan sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga adanya custom Giftbox. Yang keempat, keterlibatan langsung dalam setiap tahap produksi, memberikan nilai tambah kepada konsumen. Yang kelima, sentuhan personal dan nilai kerajinan tinggi. Yang keempat, potensi untuk membangun merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Bagian kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, produksi mungkin memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, skalabilitas produksi yang terbatas. Yang ketiga, rendahnya efisiensi produk dibandingkan dengan produksi massal. Bagian ketiga yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama, tingginya minat pada Giftbox. Yang kedua, pasar untuk barang-barang unik dan personal. Yang ketiga, kebutuhan akan barang-barang unik di acara-acara khusus atau pasar tertentu.
Yang keempat, mengembangkan platform online dan strategi pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang keempat yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, potensi penjiplakan desain oleh pesaing. Yang kedua, perubahan tren atau selera pasar yang cepat. Yang ketiga, persaingan dari produk massal. Untuk bisnis handmade, beberapa strategi pemasaran yang digunakan adalah yang pertama, melalui media sosial, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memamerkan produk, berbagi cerita di balik pembuatan produk, dan terhubung dengan pelanggan potensial. Yang kedua, dengan kolaborasi dengan influencer. Kerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang sesuai dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran akan produk handmade. Yang ketiga yaitu pasar lokal dan acara seni. Berpartisipasi dalam pasar lokal, festival seni atau acara kreatif serupa dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan produk kepada khalayak yang tertarik. Yang keempat, dengan blogging atau konten berkualitas. Menulis blog atau membuat konten yang relevan dengan produk dapat membantu menarik minat dan memberikan informasi kepada calon pelanggan. Yang kedua yaitu analisis 5P, produk, price, place, promotion, and people. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah hal penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemasaran. Karena melalui hal inilah yang dapat menyimpulkan apakah dapat menarik minat konsumen dengan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Dalam bisnis giftbox, K-pop yang diproduksi oleh Dairy.id melihat adanya tradisi masyarakat bertukar kado dalam merayakan hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun, dan di masa pandemi COVID-19 ini, gaya hidup masyarakat yang berubah menjadi lebih peduli terhadap kesehatan. Maka produk giftbox K-pop ini dibuat dengan berisikan disposable cup, masker, dan pop socket dengan desain K-pop yang sedang tren. Yang kedua, price atau harga. Harga memiliki peranan penting dalam proses transaksi jual beli. Saat menentukan pilihan, harga tentu menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan. Umumnya, pelanggan akan merasa puas apabila berhasil mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya dengan harga yang terjangkau. Produk giftbox K-pop Dairy.id memasang harga jual 55.000. Harga jual tersebut merupakan harga yang cukup terjangkau apabila dibandingkan dengan produsen sejenis. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat merupakan hal yang tidak kalah penting saat mendirikan bisnis. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau tentu juga menjadi faktor terhadap keputusan membeli suatu produk. Tetapi untuk bisnis giftbox Dairy.id, karena penjualannya dilakukan secara online, maka lokasi yang tepat untuk menjual produk giftbox melalui e-commerce Shopee dan sosial media Instagram. Agar mengikuti perkembangan zaman, Dairy.id juga akan memasarkan produk melalui sosial media TikTok dan juga WhatsApp bisnis. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi menjadi faktor penting lainnya terhadap keberhasilan pemasaran suatu produk. Promosi adalah bagian dari komunikasi yang memiliki tujuan memberikan penjelasan produk agar dapat menarik minat konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memasang iklan melalui sosial media dan endorsement. Kegiatan promosi yang dilakukan Dairy.id yaitu melalui endorsement dari influencer, melakukan paid promote, Instagram Ads, Shopee Ads, membuat akun WhatsApp bisnis, dan mengadakan giveaway, dan membuat konten semenarik mungkin di sosial media. Yang kelima, people, yaitu orang atau pembeli. Target pelanggan produk dari Dairy.id adalah umumnya untuk kalangan remaja hingga dewasa yang sedang bingung untuk memberikan hadiah untuk orang tercinta ataupun untuk penggunaan pribadi. Khususnya, target pelanggan produk dari Dairy.id adalah untuk kalangan remaja hingga dewasa yang sedang mencari kado bernuansa K-pop untuk orang tercinta. Demikian presentasi bisnis plan kami. Terima kasih telah menyimak presentasi rencana bisnis kami. Kami percaya bahwa produk handmade kami tidak hanya menawarkan kualitas dan keunikan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal melalui pemberdayaan pengrajin dan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Kami yakin bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, bisnis ini akan berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Kami sangat berharap untuk dapat bekerja sama dan mewujudkan visi kami menjadi kenyataan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk berdialog dan menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.